Oke, gimana? Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai saja pembelajaran kita. Udah ya? Oke. Kita review dulu materi yang minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari gaya yang mungkin muncul pada diagram gaya, yaitu tentang gaya normal, di mana gaya normal adalah gaya yang disebabkan karena benda bertumpu dengan benda lain, merupakan reaksi dari gaya tekan dan arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Kemarin juga kita sudah mempelajari bagaimana gaya normal bekerja pada benda atau pada sistem benda yang tidak bergerak dan pada sistem benda yang bergerak. Di mana pada sistem benda yang tidak bergerak ada dua contoh. Yang pertama pada sistem benda yang tidak bergerak di bidang datar dan sistem benda tidak bergerak yang di bidang miring. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai sistem yang ini, yang benda yang diam ya, untuk benda yang di bidang datar dan benda yang di bidang miring, gaya normalnya. Atau benda yang ditekan ke bawah atau ditarik ke atas masih dalam keadaan diam. Contoh soalnya udah, kemudian latihan soalnya juga sudah. Kemudian kita juga mempelajari benda yang bergerak secara horizontal atau ke sumbu X. Begini ya. Kemudian contoh soalnya juga sudah. Dan kita juga ada latihan soal. Nah kalau nggak salah latihan soal ini buat tugas ya, buat PR. Iya nggak? Seingat Bapak mah latihan soal ini buat PR. Nah, karena jaringannya tidak memungkinkan kalian untuk selalu buka mic atau menyebutkan proses cara perhitungan kalian, maka tugas kalian tolong nanti Bapak minta musyrifanya untuk memfotokan dan dikirimkan melalui Google Classroom atau di GCR. Jadi tugasnya dikerjakan tolong, kemudian difotokan oleh musyrifah, kemudian dikirimkan ke GCR ya. Nanti Bapak minta untuk musyrifahnya supaya membantu kalian memfotokan tugasnya untuk nomor 23 dan 24 halaman 168 dan 169. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu ketika bendanya, untuk mencari gaya normal ketika bendanya bergerak secara vertikal. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas untuk mencari gaya normal pada benda yang bergerak secara horizontal atau di sumbu X. Nah, sekarang kita coba untuk benda yang bergerak secara vertikal atau bergerak pada sumbu Y. Di sini ada contoh kasus, yaitu ketika orang menimbang berat badan di dalam lift. Nggak ada kerjaan banget ya nimbang berat badan di dalam lift. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa gaya normal itu bergantung pada arah gerak dari bendanya atau arah gerak dari sistemnya, sehingga gaya normalnya nanti akan bisa bertambah atau berkurang. Jadi tidak selalu sama dengan gaya berat dari orangnya atau dari massa bendanya. Nah, di sini ada 4 contoh, yaitu ketika liftnya atau elevatornya masih dalam kondisi yang diam. Ini kondisinya diam. Sedangkan yang kedua, yang di tengah ini berarti liftnya itu bergerak ke atas. Di sini ada tanda panah A, terus arahnya ke atas, berarti dia bergerak ke atas. Dan ada sistem benda yang bergerak ke bawah. Kemudian ada sistem yang lain, yaitu ketika bergerak ke bawah, tetapi liftnya ini putus. Atau dia itu jatuh ke bawah. Ini jatuh. Nah, ketika dia jatuh, berarti percepatan yang dialami oleh benda itu setara dengan percepatan gravitasinya. Atau sama dengan nilai percepatan gravitasinya. Oke. Kalau bendanya diam atau sistem elevatornya atau liftnya ini diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, maka sama aja kayak gaya normal di
pertemuan sebelumnya, di pembahasan di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, di mana gaya normalnya pasti sama dengan gaya beratnya. Kenapa? Karena dia berlaku hukum 1 Newton. Kenapa berlaku hukum 1 Newton? Karena sigma F-nya sama dengan 0. Di mana di sini bendanya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau A-nya sama dengan 0. Nah, gimana kalau liftnya atau elevatornya itu bergerak ke atas atau ke bawah? Nah, karena dia bergerak, maka hukum yang berlaku bukan hukum 1 Newton, tetapi karena dia bergerak, berarti ada nilai percepatannya atau A-nya tidak sama dengan 0. Kalau nilai percepatannya tidak sama dengan 0, berarti berlaku hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bilang bahwa total gaya harus sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Ketika dia bergerak ke bawah juga sama, A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku hukum 2 Newton, di mana total gaya itu sama dengan massa dikali dengan percepatannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa gaya normal itu arahnya ke atas dan gaya berat arahnya ke bawah. Ini N dan W. Gaya normal arahnya ke atas, kenapa? Karena dia tegak lurus dengan permukaan dari bendanya atau permukaan tempat benda tersebut bertumpu. Di sini lantai dari liftnya atau elevatornya datar sehingga dia gaya normalnya harus tegak lurus, berarti arahnya menuju ke atas. Ini juga sama, arahnya menuju ke atas karena dia harus tegak lurus. Gaya berat pasti arahnya menuju ke pusat bumi atau ke bawah pada kasus ini. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam diagram atau penggambaran gaya-gaya yang bekerja pada benda M ini, benda M kecil ini hanya terdapat 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dan gaya beratnya. Di mana gaya-gaya ini menyebabkan atau gaya-gaya ini berada pada sumbu yang vertikal, atau kalau saya gambarkan ada sumbu yang vertikal tuh, maka baik itu bendanya bergerak ke atas maupun bendanya bergerak ke bawah, dua-duanya di sini ya. Baik itu liftnya atau elevatornya bergerak ke atas atau elevatornya bergerak ke bawah, gaya yang bekerja itu hanya bekerja pada sumbu yang vertikal saja atau sumbu Y. Nah, karena gaya yang bekerjanya hanya berada pada sumbu yang vertikal atau sumbu Y, maka kita hanya perlu mencari sigma F pada sumbu Y-nya saja. Ini juga sama, sigma F pada sumbu Y-nya saja. Sigma F pada sumbu X-nya perlu dicari nggak, Pak? Tidak perlu, karena dalam penggambarannya di sini tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu yang mendatar atau sumbu yang X. Ini tidak ada. Sehingga yang perlu kita cari hanya gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal saja atau FY. Oke, kemudian baru kita tentukan gaya-gaya yang bekerja. Ternyata ada gaya normal dan ada gaya berat dari bendanya tersebut. Cuman 2 nih, ada normal sama berat aja. Nah, dari normal dan berat ternyata arahnya itu berbeda. Normal arahnya ke atas, berat arahnya ke bawah. Nah, berarti harus kita tentukan siapa yang nilainya positif, siapa yang nilainya negatif, karena mereka arahnya berlawanan. Nah, untuk menentukan arah positif dan arah negatif dari gayanya, maka kita harus lihat arah gerak dari liftnya atau elevatornya itu ke mana. Kalau arah liftnya atau elevatornya menuju ke atas, di sini yang di tengah ya, menuju ke atas, maka gaya yang arahnya searah dengan arah elevatornya, arah gerak elevatornya, itu nilainya pasti positif. Dalam kasusnya elevator naik ke atas, berarti gaya normal lah yang nilainya positif.
Berarti sini ada gaya normal. Kemudian gaya beratnya berarti jadi ke arah negatif. Berarti di sini minus gaya normal gaya berat sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, berarti kalau mau mencari gaya berat gaya normalnya sama dengan ini W-nya ya atau gaya beratnya pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti M dikali dengan A ditambah dengan gaya beratnya. Nah, ini kalau misalkan liftnya atau elevatornya bergerak ke atas. Gimana Pak kalau elevatornya bergerak ke bawah atau liftnya bergerak ke bawah? Maka kita sesuaikan gaya yang bekerja pada benda tersebut atau benda yang M ini, M kecil. Nilai positif dan negatifnya kita sesuaikan dengan arah gerak dari elevatornya. Karena pada kasusnya arah gerak elevatornya ke bawah, maka gaya yang arahnya ke bawah juga itu nilainya pasti positif. Sedangkan gaya yang melawan dari arah geraknya pasti jadi negatif. Berarti di sini gaya beratlah yang nilainya positif dan gaya normal yang nilainya negatif. Kan sama nggak sih Pak antara N dikurangi dengan W atau W dikurangi dengan N? Ini berbeda. Kenapa? Karena gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang ditentukan bukan cuma dari nilai, tetapi juga dari arah. Meskipun nilainya sama, misalkan sama-sama kalau kita kurangin hasilnya 15 gitu ya. Tetapi ada arahnya yaitu apakah dia jadi positif 15 atau negatif 15. Nah, ketika ada positif dan negatif yang berbeda tersebut, maka itu akan mempengaruhi perhitungan kita sehingga menentukan positif dan negatif dari gaya-gaya yang bekerja tadi itu sangat penting, di mana pada kasusnya elevator yang bergerak itu yang arah positif itu yang searah dengan arah gerak dari elevatornya atau liftnya. Kalau arah gerak elevatornya ke bawah, maka gaya yang arahnya ke bawah jadi positif dan gaya yang arahnya ke atas jadi negatif. Kalau arah gerak elevatornya ke atas, maka yang gaya yang arahnya ke atas jadi positif dan gaya yang arahnya ke bawah jadi negatif. Nah, dalam kasus ini karena kita mau cari besar nilai dari N-nya, maka saya pindahkan N-nya ke ruas sebelah kanan dan MA-nya ke ruas sebelah kiri. Berarti jadi di sini W dikurangi dengan M dikali dengan A akan sama dengan gaya normal. Itu beda tuh. Jadinya gaya normalnya sama dengan W dikurangi massa dikali dengan percepatan. Kalau kalian lihat, maka ada perbedaannya. Kalau ketika liftnya bergerak ke atas, maka ininya jadi plus atau massa dikali percepatan ditambah dengan gaya beratnya. Sedangkan kalau misalkan elevatornya bergerak ke bawah, maka gaya beratnya dikurangi dengan massa kali percepatannya. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan liftnya jatuh atau bergerak dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi? Nah, ketika dia bergerak dengan kepercepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, maka gaya normalnya sama dengan 0. Kenapa? Karena seolah-olah si orang ini tidak menyentuh lantai. Itu yang terjadi ketika kita berada pada daerah yang luar angkasa. Jadi di luar angkasa itu kita bisa melayang atau astronot bisa melayang-layang karena sebenarnya dia jatuh dan jatuhnya dengan kecepatan yang sama dengan percepatan gravitasi di luar angkasa. Sehingga dia seolah-olah melayang terus padahal dia selalu jatuh. Sebenarnya dia selalu jatuh. Nah, penjelasan mengenai kenapa jatuh itu jadinya jatuh dengan percepatan gravitasi itu jadinya melayang, itu kalian bisa cari di Google di channel namanya Veritasium. Di situ ada penjelasannya Veritasium mengenai jatuh dengan percepatan gravitasi.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita ke contoh soal? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Seorang anak bermasa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal yang diberikan anak terhadap lantai lift adalah berapa? Berarti di sini saya tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui masanya adalah 60 kg. Kemudian liftnya atau elevatornya bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat arahnya ke bawah. Dan G-nya atau percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar gaya normalnya berapa. Nah, kemudian kita coba jawab. Sebelum kita masukin ke dalam perhitungan, maka patut kita gambar dulu atau harus kita gambar dulu supaya mempermudah kita menentukan positif dan negatif dari gaya-gaya yang bekerja pada anak tadi. Ini ada elevator, kemudian saya gambarkan anaknya dulu. Ya, berdiri gitu ya. Nah, elevatornya ini bergerak ke bawah. Percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Oke. Baru kita lihat bahwa anaknya pasti punya gaya berat. Gaya yang bekerja pada anak tersebut pasti punya gaya berat. Dan kaki dari anaknya akan mendapatkan gaya normal dari lantai yang arahnya ke atas. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa gaya yang bekerja pada anak tersebut ada gaya berat dan gaya normal. Nah, baru kita masukkan ke dalam persamaan hukum Newton. Karena elevatornya bergerak, berarti A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku hukum 2 Newton. Kenapa? Karena elevatornya bergerak. Oke, ketika berlaku hukum 2 Newton, maka sigma F harus sama dengan massa dikali dengan nilai percepatannya. Nah, karena di sini gaya yang bekerja ada N dan gaya berat, gaya normal dan gaya berat, dan keduanya hanya bekerja pada sumbu yang vertikal. Jadi tidak ada sumbu yang mendatarnya. Sehingga sigma F di sini itu bisa yang kita cari cukup mencari sigma F pada sumbu Y saja. Sumbu X-nya tidak perlu kita cari. Kalau mau nyari sendiri silakan, tapi itu tidak akan berguna dalam perhitungan untuk menjawab soal kita. Jadi yang hanya kita perlu cari hanyalah total gaya yang bekerja pada sumbu Y saja. Nah, setelah ini kita tentukan dari gaya-gaya yang bekerja tersebut ada gaya normal dan gaya berat. Yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Kira-kira mana nih yang positif? Gaya berat atau gaya normal? Yang positif gaya berat. Gaya berat ya. Kenapa? Karena gerak elevatornya arahnya ke bawah, maka gaya berat yang arahnya ke bawah pasti positif. Berarti dikurangi dengan gaya normal sama dengan M dikali dengan A. Berarti kalau mau cari gaya normal, ininya pindah ruas ke sebelah kanan, MA-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Sama dengan gaya normal. Oke. Berarti kalau Bapak tuliskan N sama dengan gaya berat dikurangi dengan M dikali dengan A. Gaya berat itu berarti massa dikali dengan Gravitasi. gravitasi. Dikurangi dengan massa dikali percepatan. Masukin massanya. Nilai M-nya berapa tuh? 60 kg. 60. Dikali dengan percepatan gravitasi 10. Dikurangi massa 60 kali 3. 60 dikali dengan 3. 60 kali 10. 600. 60 kali 3. 180. 600 dikurangi 180. 420. 420 Newton. Maka besar gaya normal yang dirasakan oleh anak tersebut adalah sebesar 420 Newton.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk contoh soalnya. Silakan dicatat dulu. By the way, di sini ada yang online dari rumah? Ada? Ada. Nggak ada. Ada, Pak. Siapa? Aditya, Diba, Kayla, sama Zaskia Adia, Pak. Oke. Aditya, Diba, Kayla, sama siapa tadi terakhir? Zaskia Adia. Zaskia Adia. Oke. Vira sakit, Pak. Sakit apa? Kayla Kurang sakit tahu apa? Bapak sakit apa. Yang sakit itu Vira, Bapak. Oh, Tadi Pak Vira. Dedi masuk ke kelas pas sejarah bilang Vira sakit. Oke. Sudah dicatat? Kalau sudah dicatat, kita lanjut nih slide-nya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan dibuka bukunya nomor 25 halaman 169. Sorry, ini halamannya 169. Halaman 169. Ada seorang anak bermasa 60 kg menaiki lift di sebuah gedung mall. Yang ditanya adalah gaya desak kaki atau gaya normal pada lantai ketika liftnya bergerak dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat gerakannya ke atas. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit cukup lah ya. Silakan nomor 25 halaman 169. Dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ini contohnya kalau mau lihat hitungannya. Ya. Gaya desak kaki itu gaya normal. Gimana? Iya, gaya desak itu gaya normal. Yang ditanya di situ gaya normal. Empat menit lagi. Bapak jawabannya 690 bukan? Ya, ditahan dulu ya. Jawabannya 690. Yang lain gimana? Bentar, Pak, lagi itu. Coba dihitung dulu ya.
Ajarin ke temennya yang udah dapat tadi 690 caranya. Bantuin temennya yang masih ngitung. Siapa tadi yang bilang? Hani ya? Pak. Oh ya, Hani. Iya, Bapak. Bantu temennya ya, Hani. Untuk ngitung kenapa bisa dapat 690 Newton. Iya, Bapak. Bapak berarti pakai rumus yang itu kan? Yang Iya. M kali A plus W. Iya, betul. Yang itu. Yang di slide sebelumnya, betul. W-nya gimana, Pak? W-nya kan gaya berat. W-nya kan gaya berat si anaknya. Terus M-nya juga. M-nya kan masanya si anak. Ayo, gimana nih? W itu apa tuh? W itu sama dengan MG nih. M itu berarti massa si anak dikali percepatan gravitasi untuk mencari gaya beratnya. Yang B. Oh iya, Pak. Restu. Ya, betul. Jawabannya B adalah 690 Newton. Ada yang belum? Nah, kita coba apa namanya? Lihat caranya. Hani silakan tolong jelaskan ke teman-temannya gimana caranya. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahuinya, Hani. Ada apa aja? Diketahuinya tuh masanya 60 kg. Mhm. Terus percepatan lift ke atasnya itu 1,5 meter per second kuadrat. Terus Ke atas gravitasinya ya, 10 meter sebentar. per Ke second kuadrat. atas. Iya, Pak. Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya? Ditanyanya itu gaya normal. Gaya normal. Perlu digambar? Gak usah, Bapak. Gak usah. Kenapa nggak usah? Udah ada kalau udah ada si itunya kayak apa sih yang buat dimasukin ke rumus-rumusnya itu Udah datanya. nggak usah digambarin kan itu udah tahu kan si itunya si liftnya tuh bergerak ke atas ya tinggal dimasukin Oke, rumusnya aja yang pakai bergerak ke atas. boleh. Di sini tapi sebelum kita lanjutkan, di sini ada yang nggak tahu kenapa bisa nggak usah digambar atau ada yang belum paham melalui rumusnya? Nggak ada? Kenapa nggak usah digambar, Pak? Iya, kan tadi bilang Hani katanya di rumusnya udah ada, Cen. Jadi nggak usah digambar. Bapak kan nanya ke Hani, perlu digambar apa enggak? Kata Hani nggak perlu digambar. Nah, Bapak Udah nanya ada ke datanya, teman-teman yang Bapak. lain. Teman-teman yang lain menurut kalian perlu digambar atau enggak? Gimana yang lainnya? Perlu digambar atau enggak? Kalau menurut Hani nggak usah digambar. Gambar aja, Pak. Gambar aja, oke. Kita gambar ya. Ini ada liftnya, kemudian si anaknya bawa map ya. Oke. Arah gerak dari liftnya ke atas, percepatan gravitasi ke bawah. Di anak berarti bekerja gaya berat dan bekerja juga gaya normal. Nah, kemudian lanjutkan Hani. Dari gambar sini berarti berlaku hukum berapa Newton? 2 Newton. Hukum 2 Newton. Dari hukum 2 Newton kita cari total gaya yang bekerja sama dengan gimana Hani? Masa kali MA Pak. Gayanya yang bekerja pada sumbu Y atau sumbu X? Sumbu Y. Kenapa sumbu Karena kan Y? vertikal. Ya, karena gayanya hanya bekerja di vertikal ya. Oke, kita lihat sigma FY-nya ada apa aja? Ada itu gaya berat sama gaya normal.
Gaya berat dan gaya normal. Siapa yang positif? Yang positif gaya normal. Yang positif gaya normal. Gaya beratnya berarti Negatif. negatif. Yang ditanya gaya normal ya? Bapak, kalau yang positif, Iya, Bapak. Gimana? Tadi ada yang nanya. Bapak, kalau yang searah sama ke atas atau ke bawahnya gitu. Iya, jadi positif itu kalau yang searah sama arah A-nya. Kalau A-nya ke atas, maka yang ke atas yang positif. Kalau A-nya ke bawah yang positif. Betul. Kita lanjutkan. Tinggal masukin angkanya ya. Berapa aja tuh? Ya, M-nya adalah 60, A-nya 1,5. 1,5. ditambah masanya M-nya adalah 60 60. kali Itu 10. M kali G ya. Oke, jadi kali Iya. 10. 60 kali 1,5. 90. 90. 60 kali 10. 600 ya. Berarti N-nya sama dengan 690 Newton atau pilihan jawaban yang B. Betul. Terima kasih Hani. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan mengenai latihan soal yang ini? Nggak ada? Nah kalau gitu di nomor 26-nya. Nah nomor 26-nya nih buat PR. Pakai gambar yang sama, pakai besaran yang sama, cuman sekarang arah gerak liftnya ke bawah katanya. Nanti buat PR ya. Nanti Bapak kasih nanti kumpulkan di sorry, nggak usah dikumpulin di GCR. Yang dikumpulin di GCR yang minggu kemarin aja, yang di nomor 23 dan 24. Yang ini nanti Bapak akan tanyakan atau Bapak akan minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan di pertemuan berikutnya. Berikut. Jadi nomor 26 tolong dikerjakan, kemudian nanti Bapak akan tanya salah satu dari kalian secara random untuk menjelaskan soal yang nomor 26. Oke. Udah ya, kita lanjutkan ke gaya berikutnya yang mungkin muncul ketika kita menggambarkan diagram gaya pada analisis soal mengenai dinamika gerak atau hukum-hukum Newton. Kemarin kita sudah pelajari ada gaya eksternal atau biasanya dilambangkan dengan gaya F ya. Kemudian ada gaya berat yaitu W dan ada gaya normal yaitu N. Ya, nah sekarang kita pelajari gaya berikutnya yang mungkin muncul ketika kita mempelajari atau menganalisis mengenai soal-soal hukum Newton, yaitu gaya tegang tali atau gaya tegangan tali. Lambangnya adalah T besar. Di mana gaya tegangan tali merupakan gaya yang hanya muncul kalau ada talinya. Nah, tali di sini bukan cuma tali kayak tali rafia atau benang atau tali kasur gitu ya, atau benang kasur gitu ya. Tetapi bisa juga kita bandingkan atau kita ambil bahwa benda-benda yang bisa menahan sebuah benda yang lain, tapi ketika dia menahan itu dia akan saling atau akan mengencang ya. Contohnya kayak rantai, kemudian ada tali baja yang pada jembatan-jembatan gitu ya. Nah ini termasuk juga merupakan gaya tegang tali. Nanti pada rantai atau tali-tali tersebut atau baja, benang kasur dan lain sebagainya itu akan muncul gaya tegangan tali. Tetapi bukan cuma ada tali terus pasti ada gaya tegangan tali. Talinya harus menegang terlebih dahulu atau tidak kendor. Jadi kalau misalkan talinya itu ternyata begini terus diikat kepada sebuah benda bermassa M gitu ya, maka di sini tidak akan muncul tegangan tali. Kenapa? Karena talinya kendor.
Nah, gaya tegangan tali muncul ketika talinya itu mengencang atau menegang. Contohnya misalkan kalau saya punya sebuah bandul gitu ya, saya bukan sebuah bandul ya, tapi sebuah apa ya namanya, benda saya ikat dengan sebuah tali, maka sorry, maka talinya akan mengencang atau menegang. Miring, sebentar. Talinya itu harus lurus ya atau menegang. Oke, anggap saja seperti itu. Kemudian tali ini saya tahan atau ditahan di atas atau di bawah dari meja misalkan, atau plafon atau langit-langit rumah gitu ya. Maka akan ada gaya tegangan tali ketika talinya ini mengencang. Ya, ketika talinya mengencang, maka gaya yang bekerjanya atau gaya tegangan talinya ini muncul pada ujung ketika talinya ini, pada ujung di mana talinya berhubungan dengan bendanya, dan pada ujung ketika talinya berhubungan dengan plafon atau langit-langitnya nih. Di mana kalau talinya tidak bermassa, tali tidak bermassa itu berarti saya anggap bahwa talinya atau massa dari talinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa bendanya. Saya ganti ya, ini supaya tidak nabrak ke situ. Ini bendanya, kemudian ada tali. Misalkan saya gantungkan si benda ini yang punya massa dengan benang jahit. Benang jahit kan tipis banget tuh ya. Ya, anggap saja bahwa benang jahitnya tersebut bisa menahan dari beban yang digantungkan tersebut atau benda yang bermassa ini. Maka kalau saya bandingkan kedua massa dari benang jahitnya maupun dengan bebannya gitu ya, itu benang jahit massanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa dari bebannya. Nah, karena massa tali itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada massanya beban gitu ya, atau massa bendanya, maka bisa kita anggap bahwa talinya massanya tidak signifikan atau talinya tidak bermassa. Nah, kalau talinya tidak bermassa, maka tegangan tali di ujung-ujung talinya itu sama besar. Di ujung tali di mana aja? Nah, di ujung tali itu adalah di ujung tempat si talinya ini nempel dengan bendanya, dan di ujung tempat si talinya ini nempel dengan langit-langitnya. Di mana di langit-langit sini tegangan tali itu arahnya karena gaya tegangan tali merupakan besaran vektor, maka harus ada arahnya nih. Di ujung yang langit-langit, maka dia akan menjauhi dari langit-langitnya tersebut, gaya tegangan talinya. Sedangkan pada bendanya berarti dia akan menjauhi bendanya. Nah, begitu. Sehingga kadang-kadang penggambaran gaya tegangan tali itu digambarkan menggunakan gaya atau tanda panah yang saling berlawanan. Yang saling berlawanan seperti ini. Jadi ada tanda panahnya saja, kemudian di sini ada gaya tegang talinya gitu. Atau biar clean atau biar enak ya, saya gambarkan lagi penggambaran dari gaya tegangan talinya. Sebentar saya gambarkan lagi. Nah, biasanya gaya tegangan tali itu digambarkan dengan tanda panahnya aja yang saling berlawanan. Nah, biasanya seperti ini digambarkan. Atau ya, bisa jadi penggambaran gaya tegangan talinya itu hanya kita lihat dari tegangan tali yang berasal atau yang nyambung ke bendanya saja. Kenapa? Karena kita lihat bahwa gaya tegangan tali yang di ujung yang nempel ke atap ya atau ke langit-langit sini, dan gaya tegangan tali yang nempel dengan bendanya itu sama besar. Maka bisa kita gambarkan salah satunya, boleh yang gambarkan yang tali yang menuju tegangan tali yang menempel di langit-langitnya, atau hanya kita gambarkan tegangan tali yang nempel dengan bendanya saja. Boleh juga kita gambarkan seperti ini atau gambarkannya dari bendanya saja.
Nah, tiga-tiganya boleh kita gambarkan gaya tegangan tali, gambarnya seperti itu. Jadi, tapi syaratnya adalah talinya itu tidak bermassa atau massanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan massa beban atau benda yang kita gantungkan. Nah, di sini ternyata si talinya itu tegak lurus dengan bendanya atau dia talinya itu lurus-lurus aja ya. Berarti nanti yang berlaku hukum hukum Newtonnya nanti gaya yang bekerja pada sumbu yang vertikal aja. Pak, gimana kalau misalkan talinya miring? Misalkan saya punya misalkan bandul gitu ya, bola gitu ya. Saya gantungkan, terus talinya itu miring. Ini kurang lebar. Talinya tuh miring ke situ tuh. Nah, mungkin nggak kalau saya gantungkan benda ini dengan satu buah tali dan talinya miring? Mungkin nggak? Kira-kira mungkin nggak kalau saya gantungkan bola ini nih dengan tali, terus ininya miring, talinya. Terus sistemnya diem. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan ya? Kenapa? Karena kalau miring kayak gini pasti si talinya akan menuju ke titik keseimbangan, di mana titik keseimbangannya pasti pas talinya lurus. Oleh karena itu, supaya dia tetap miring seperti ini, maka harus ada satu tali yang lain yang mencegah atau yang menopang dari benda ini. Sehingga kita punya dua tali ya yang bekerja pada sebuah benda, pada satu buah benda. Nah, karena ada dua buah tali, berarti gaya tegangan talinya juga ada dua. Yang pertama ada gaya tegangan tali yang ke sana yang menjauhi bendanya, dan juga ada gaya tegangan tali yang ke situ. Kalau saya namakan di sini gaya tegangan tali 1, berarti yang satunya berarti gaya tegangan tali 2. Dan jangan lupa pada benda ini juga punya gaya berat. Oke, warna merah aja gaya beratnya. Nah, sehingga ketika talinya itu miring, pasti lebih dari satu talinya. Nah, kalau talinya lebih dari satu, berarti sistem atau sistem bendanya gitu ya, maka kita ambil bahwa sistem bendanya sebentar. Tali tidak besar di ujung-ujung tali sama besar. Nah, kalau di sini maka tegangan tali yang di ujung T1 sama T2 ini berbeda ya. Sebentar, ini kecepatan nih, kecepatan ke kasusnya ini. Oke, kita dilihat dulu yang ini ya, karena saya mau menjelaskan syarat atau kondisi yang berikutnya ketika si talinya itu dihubungkan dengan katrol atau dihubungkan dengan roda. Misalkan saya punya katrol ya, buat nimba tuh biasanya kan ada katrolnya tuh. Nah, kemudian di antara katrol tersebut ada talinya. Kemudian ada dua benda yang digantungkan misalkan. Nah, berarti di sini ada ada benda digantungkan pada sisi sebelah kiri dan benda yang digantungkan pada sisi yang sebelah kanan dari katrolnya. Maka masing-masing dari bendanya ini pasti punya gaya tegangan tali. Ini tegangan tali, ini juga tegangan tali. Kalau ini massa benda yang A, berarti ini tegangan tali A. Kalau ini massa B, berarti ini tegangan talinya B. Nah, ketika talinya tersebut dihubungkan dengan sebuah katrol dan katrolnya ini kondisinya adalah licin. Ketika katrolnya licin berarti katrolnya itu tidak berputar. Artinya kalaupun mereka bergerak itu hanya talinya saja yang bergerak. Katrolnya itu nggak ikut muter. Berbeda dengan permainan yoyo ya. Kalau permainan yoyo kan
si apa namanya bandul yang bulatnya itu yang silindernya itu ikut berputar. Nah, kalau ini enggak, kayak main gasing berarti bukan main gasing, kalau gasing juga ikut muter ya. Gimana ya contohnya? Pokoknya si talinya itu hanya tali yang bergerak dan katrolnya itu tidak bergerak. Atau kalau bisa kita bilang di katrolnya ini saya kasih minyak gitu ya, sehingga mereka itu talinya sliding di antara katrolnya tersebut. Nah, kalau katrolnya licin atau dianggap katrolnya tidak bermassa, maka talinya tidak membuat katrolnya berputar. Oleh karena itu, kalau talinya tidak berputar atau katrolnya licin, kebalik. Kalau katrolnya tidak berputar dan talinya licin, maka tegangan tali di kiri dan di kanan katrol itu sama besar. Dalam kasus ini berarti tegangan tali yang menggantung benda A harus sama dengan tegangan tali yang menggantung benda B. Berarti TA akan sama dengan TB. Jadi kalau misalkan dihubungkan dengan katrol dan katrolnya kondisinya licin atau tidak bermassa, maka tegangan tali yang menggantung benda yang sebelah kiri harus sama dengan tegangan tali yang menggantung benda yang sebelah kanan. Jadi tegangan tali itu banyak kondisinya. Yang pertama, kalau talinya banyak syaratnya ya. Kalau talinya tidak bermassa berarti ujung-ujung tegangan talinya di ujung-ujung talinya akan sama besar. Kedua, kalau misalkan talinya tersebut dihubungkan dengan katrol yang licin atau yang tidak bermassa, maka tegangan tali pada sisi yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama besar. Nah, selain sistem atau syarat tadi, gaya tegangan tali juga bergantung pada kondisi dari sistemnya. Apakah sistemnya itu tidak bergerak atau diam, ataukah sistemnya bergerak. Kalau sistemnya diam, berarti berlaku hukum 1 Newton. Atau sistemnya tidak memiliki percepatan, maka berlaku hukum 1 Newton. Sedangkan kalau sistemnya bergerak, berarti berlaku hukum 2 Newton. Ini A-nya tidak sama dengan 0, kalau yang ini A-nya sama dengan 0. Nanti hukum 1 dan hukum 2 Newtonnya juga bergantung apakah dia gaya-gayanya bekerja pada sumbu X atau gaya-gayanya bekerja pada sumbu Y. Begitu juga dengan hukum 2 Newton, apakah ada gaya yang bekerja pada sumbu X, MA gitu ya, dan apakah ada gaya yang bekerja pada sumbu Y. Berarti ini AX, ini AY. Jadi bergantung sistemnya juga. Oke, dari sini sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba tinjau atau kita coba analisis untuk gaya tegangan tali pada sistem benda yang tidak bergerak terlebih dahulu atau benda yang diam. Oke, yang pertama adalah pada sistem gaya tegangan tali pada sistem yang diam tetapi talinya itu lurus, nggak miring ya. Yang pertama kalau talinya lurus. Maka untuk menggambarkan gaya tegangan talinya, itu arahnya selalu menjauhi dari bendanya. Bisa kita lihat di sini bendanya ada di bawah, maka gaya tegangan talinya ke atas. Nah, misalkan saya punya balon gitu ya, terus saya ikatkan dengan tali, begitu ya. Maka bendanya itu ada di atas, talinya ada di bawah. Maka gaya tegangan talinya arahnya menjauhi dari bendanya gitu ya. Maka gaya tegangan talinya ke bawah. Nah, kalau di sini kondisinya bendanya di bawah, maka gaya tegangan talinya ke atas. Kalau bendanya di atas, maka gaya tegangan talinya ke bawah.
Nah, karena sistemnya diam, maka berlaku hukum 1 Newton. Di mana hukum 1 Newton bilang total gaya harus sama dengan 0. Dan bisa kita lihat di sini gaya yang bekerja hanya berada pada sumbu yang vertikal, berarti hanya perlu kita hitung besar gaya atau total gaya pada sumbu Y-nya saja. Oke, pada hukum 1 Newton, untuk menentukan positif dan negatifnya, ini harus kita tentukan sendiri. Berbeda dengan hukum 2 Newton, positif dan negatifnya itu bergantung dengan arah geraknya, tetapi karena dia diam, maka penentuan positif dan negatifnya harus kita sepakati bersama. Biasanya kita gunakan yang ke atas positif, yang ke bawah negatif ya. Oleh karena itu, dalam kasus ini, karena dia positif yang ke atas adalah T1, maka T1 yang jadinya positif. Sedangkan gaya beratnya jadi negatif, sama dengan 0. Nah, ketika T1 sama dengan, dikurangi dengan gaya berat sama dengan 0, maka gaya beratnya bisa pindah ruas, maka T1 sama dengan gaya beratnya. Atau gaya berat sama dengan T1. Pada sistem yang diam, maka gaya beratnya sama dengan gaya tegangan talinya. Atau sebaliknya gaya tegangan talinya sama dengan gaya beratnya. Ini untuk tali yang lurus atau vertikal di sumbu Y. Nah, tadi saya sudah tunjukkan gimana kasusnya kalau misalkan si talinya itu miring. Seperti yang tadi ya, ada 2 tali yang menggantungkan sebuah benda. Saya gambarkan dulu bolanya. 1. Kemudian ada 2 tali yang menggantungkan atau yang menggantung si bendanya ini. Ada tali yang ke situ dan ada tali yang ke sana. Maka dalam kasus ini ada 2 buah tali yang menahan bendanya ini, sehingga gaya tegangan talinya juga ada 2. Yang pertama adalah gaya tegangan tali yang menjauhi benda searah dengan tali yang sebelah kiri, dan ada gaya tegangan tali yang arahnya menjauhi benda searah dengan tali yang kedua. Kalau saya namakan berarti ini tegangan tali 1, ini tegangan tali 2. Jangan lupa bendanya itu pasti punya gaya berat. Sehingga pada sistem benda yang digantung seperti ini, ya, pada sistem benda yang digantung seperti ini bisa saya misalkan atau bisa saya gambarkan ulang bahwa sistem bendanya jadi 3 buah gaya yang berpusat pada 1 titik. Karena kita anggap kita anggap bendanya merupakan benda partikel, maka saya bisa gambarkan ulang gaya-gaya yang bekerjanya tuh jadi seperti ini. Ini T1, ini T2, ini ada gaya berat W gitu. Nah, ketika kita masuk atau kita gambarkan ternyata dia itu gayanya berbentuk seperti ini, atau bisa kita bilang di sini ada 3 buah gaya yang bercabang dari 1 buah titik yang berpusat pada titik yang sama. Di sini ada pusat titiknya, kemudian ada 3 buah gaya yang bercabang arahnya. Atau disebut sebagai sistem cabang 3 tali. Nah, selain penggambaran yang tadi, sistem cabang 3 tali, juga bisa kita gambarkan seperti ini, sistem cabang 3 talinya. Ada titik pusat yaitu P, kemudian di titik P ini ada tali-tali, gitu ya, dihubungkan dengan tali-tali yang menyebar, di mana setiap talinya itu bisa kita gambarkan atau bisa kita tarik atau bisa kita lihat bahwa setiap talinya terhubung dengan masing-masing beban yang memiliki gaya berat. Ada beban 1 memiliki gaya berat W1, beban 2 memiliki gaya berat W2, dan beban 3 memiliki gaya berat W3. Karena dia memiliki gaya berat W1, maka tali yang menahan dari gaya berat W1-nya ini itu akan sama dengan T1. Sedangkan tali yang menahan ini
akan sama dengan T2 dan tali yang di sini akan sama dengan T3. Nah, ketika saya teruskan maka tali T1 akan menuju ke pusat titik percabangan yaitu titik P. Tali T2 kalau kita hubungkan dengan katrol, kalau katrolnya licin ya, kemudian berarti gaya tegangan talinya sama. Kemudian ternyata terhubung juga pada pusat cabang yaitu titik P. Tali yang ketiga juga ternyata terhubung juga ke pusat cabang yaitu titik P. Sehingga ketiga tali tersebut akan menyebabkan atau akan menghasilkan 3 buah gaya yang berasal atau yang bekerja pada titik percabangan pusat yaitu titik P, itu yang arahnya ke situ. Ini T3. Yang ini ke sana T2. Yang ini ke situ yaitu T1. Ya. Ini berarti kalau saya gambarkan ulang berarti dia itu merupakan cabang atau titik sistem yang mempunyai cabang 3 tali. Ada pusatnya. Nah, sistem cabang 3 tali itu berarti ada pusatnya. Kemudian ada 3 buah gaya yang bercabang. Gitu. Saya gambarkannya agak lebih besar deh biar lebih enak. Ada pusatnya ya. Kemudian ada 3 buah gaya yang bercabang. Ada yang ke sana misalkan, ada yang ke situ, dan ada yang ke situ. Ini adalah T2, ini T3, itu T1. Nah, kalau cabangnya 3 tali, kalau misalkan sistemnya itu merupakan cabang 3 tali seperti yang digambarkan di sini, maka kita perlu menghitung besar gaya gaya tegangan talinya itu berada pada sumbu X dan pada sumbu yang Y. Kenapa? Karena gaya T2, tegangan tali yang T2 dan T3 ini pasti punya komponen di sumbu X dan punya komponen di sumbu Y. Ini juga T3 punya komponen di sumbu Y dan punya komponen di sumbu X. Maka kita masukkan ke hukum 1 Newtonnya. Harus kita hitung besarnya jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X dan juga total gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Di sini berarti ada T2X. Karena yang ada X dan Y-nya hanya ada T2 dan T3. T1 kan hanya di di sumbu yang vertikal ya. Berarti yang punya X hanya T2 dan T3. Berarti untuk yang di X ada T2X sama T2Y misalkan dikurangi ya. T1X bukan Y ya, tapi sama dengan 0 untuk yang di sumbu X. Nah, untuk yang di sumbu Y-nya berarti nanti ada 3, yaitu ada T2Y, ada T1Y. Ini T3Y maksudnya dikurangi dengan T1Y sama dengan 0. Nah, nanti masukin semuanya bahwa yang Y itu nanti pakainya sinus, kemudian yang X ini pakainya cos. Kenapa? Karena ada perbedaan sudutnya nih di sini. Gitu ya, sudut-sudut. Ini theta, ini theta. Sehingga kita harus coba bongkar kembali gitu ya. Gayanya pakai T dikali dengan sinus, T juga dikali dengan cos. Nah, karena ribet gitu ya. Karena banyak banget perhitungannya untuk cabang 3 tali ini, maka kita sederhanakan saja sistem cabang 3 talinya menjadi sebuah persamaan yang satu atau sebuah persamaan yang merupakan rumus cepatnya. Nah, saya ulangi, ketika kita punya sistem gaya yang bercabang seperti ini, artinya bercabang berarti ketiga gaya itu berpusat atau berasal dari satu titik yang sama, maka saya katakan perbandingan antara T1 dibandingkan dengan sinus alfa 1 harus sama dengan perbandingan dari T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2.
harus sama dengan T3 dibandingkan dengan sinus alfa yang ketiga. Di sini kalian lihat bahwa di sini ada alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Berarti ini sudutnya yang dimiliki oleh T1, ini sudut yang dimiliki oleh T2, dan sudut yang dimiliki oleh T3. Nah, masalahnya letak dari alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 berbeda dari penjumlahan atau penjabaran sudut yang biasa kita gunakan. Di mana khusus untuk kasusnya sistem cabang 3 tali, maka alfa 1, alfa 2, dan alfa 3-nya itu yang berada di belakang atau yang ada di buntutnya dari setiap gaya. Misalkan di sini ada T1 yang arahnya menuju ke bawah. Berarti buntutnya atau yang di belakangnya ada di bagian sini nih. Maka alfa 1 ada yang adalah sudut yang ada di belakangnya dari T1. Sedangkan T2 arahnya menuju ke sana. Berarti sudut yang ada di belakangnya dari T2 adalah alfa 2. Dan seterusnya kalau misalkan T3-nya arahnya ke sana, berarti sudut yang membelakangi dari T3 ini namanya adalah alfa 3. Sehingga persamaan untuk sistem cabang 3 tali itu adalah T1 dibandingkan dengan sinus alfa 1 harus sama dengan T2 dibandingkan dengan sinus alfa 2 dan T3 dibandingkan dengan sinus alfa 3. Nah, kalian lihat di sini hanya perbandingannya yang sama. Yang sama atau setara. Jadi ketika kita sudah hitung T1-nya berapa, itu belum tentu T2-nya nilainya juga sama. Kenapa? Karena T1-nya itu yang sama hanya perbandingannya dengan sudutnya nih. T1 berbanding sudut, itu harus sama dengan T2 juga berbanding dengan sudutnya T2. Sehingga meskipun perbandingannya sama, mungkin saja nilai antara T1, T2, dan T3-nya ini berbeda. Tetap harus kita hitung satu persatu. Berapa besarnya T1, berapa besarnya T2, dan berapa besarnya T3. Nah, kalau di soal pada gambar ini, maka masing-masing T2, T1, T1, T2, dan T3-nya ini bisa kita teruskan menjadi gaya berat. Gitu ya. Ini juga bisa kita teruskan menjadi gaya berat, ini juga bisa kita teruskan menjadi gaya berat. Sehingga kalau sistemnya seperti ini yang ada di gambar sini, berarti sama dengan W1 dibagi dengan sinus alfa 1, sama dengan W2 sinus alfa 2, sama dengan W3 sinus alfa 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita ke contoh soal. Berarti rumusnya itu. Ya, Yang kalau ini, sistemnya yang itu. Ya, kalau sistemnya bentuknya seperti itu ya, cabang yang berpusat pada ada 3 cabang yang berpusat pada satu pusat yang sama. Jadi kalau bentuknya seperti ini, cabang kemudian ada pusatnya jadi satu titik yang sama gitu ya. Ternyata kalau kita gambarkan, ternyata gayanya itu bentuknya seperti ini. Makanya Bapak selalu mengingatkan, selalu meminta kalian untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut supaya tidak keliru atau bisa kita sederhanakan menjadi sistem cabang 3 tali. Makanya setiap kali mengerjakan soal tentang gaya, kalau bisa digambar. Kalau udah nggak perlu digambar juga masalah sebenarnya. Tetapi lebih baik digambar terlebih dahulu untuk membantu kita mengerjakan soalnya dan meminimalisir kekeliruan dalam menentukan nilai positif atau nilai negatifnya. Begitu ya. Oh ya, by the way, untuk soal yang mengenai sistem cabang 3 tali ini, ternyata Bapak nggak nemu soal contoh atau soal latihan di buku paket ya, yang jelas menggunakan sistem cabang 3 tali.
Sehingga Bapak skip dulu untuk contoh soal yang ini, yang sistem cabang 3 tali. Nanti kita akan coba cari soalnya dan cari latihan soalnya, contoh soal dan latihan soalnya di pertemuan ketika kita membahas latihan soal. Kan seperti biasa kita setiap kali akhir dari pembahasan bab pasti ada pertemuan khusus untuk membahas soal-soal. Nanti Bapak cari soal yang menggunakan sistem cabang 3 tali ini, tetapi untuk sekarang kita skip terlebih dahulu karena Bapak mau menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kalau misalkan tegangan tali yang bekerja atau yang berada pada sistem yang benda yang bergerak. Kalau ini kan sistemnya masih dalam kondisi yang diam. Ini sistemnya masih dalam kondisi diam. Sehingga berlakunya hukum 1 Newton. Nah, gimana kalau sistemnya bergerak? Udah selesai belum nyatetnya nih? Kalau udah kita lanjut. Udah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan kepada sistem tali yang bergerak. Tadi Bapak sudah katakan bahwa pada sistem tali yang bergerak ini salah satu contohnya adalah ketika 2 buah benda kita gantungkan kemudian kita hubungkan dengan katrol. Nah, kalau katrolnya ini tidak bermassa atau katrolnya licin, maka katrolnya tidak akan berputar. Sehingga menyebabkan talinya itu sliding di antara katrolnya ini. Sliding berarti numpang lewat doang. Nah, ketika talinya itu sliding atau numpang lewat, atau bisa dibilang katrolnya tidak berputar, maka besarnya tegangan tali T pada sisi yang sebelah kiri itu harus sama dengan tegangan tali T pada sisi yang sebelah kanan. Dalam kasusnya penggambaran di sini, berarti tegangan tali yang sebelah kiri yang menggantung benda A, yaitu TA, harus sama dengan tegangan tali yang menggantung benda B, yaitu TB. Jadi kasusnya di sini TA sama dengan TB. Kalau ini benda 1, benda 2, berarti nanti T1 sama dengan T2. Nah, kita gambarkan dulu gaya tegangan talinya yang mana aja. Nah, dari gambar ini, gambar sistem, maka kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja. Baik pada massa A atau benda A, dan pada benda B. Yang pertama pasti ada gaya tegangan tali yang arahnya selalu menjauhi dari bendanya. Untuk benda A, kita punya T1, atau di sini saya ganti saja namanya jadi TA ya, biar tidak keliru. Kemudian di benda B berarti ada TB nih. Oke. Gaya tegangan tali arahnya menjauhi, ini juga menjauhi. Dan ternyata TA itu harus sama dengan TB. Ingat ya, ada persyaratannya bahwa TA akan sama dengan TB. Karena 2 benda tersebut baik A dan B itu digantung, maka kita masing-masing punya gaya berat, yaitu ada gaya berat A dan gaya berat B. Nah, kemudian sistemnya itu ternyata bergerak nih. Kalau sistemnya bergerak, kira-kira bergeraknya ke arah mana nih? Yang B-nya terlebih dahulu. Geraknya kemana nih kira-kira B-nya? Ke bawah atau ke atas? Bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa B ke bawah? Kira-kira B nih arah geraknya ke atas atau ke bawah? Tadi benar ke bawah, tapi kenapa nih kira-kira B-nya ke bawah?
Kenapa nggak B-nya ke atas aja? Mungkin nggak kalau B-nya geraknya ke atas? Kalau dilihat dari ukurannya ya, B itu lebih besar daripada A. Sehingga gaya beratnya B pasti lebih besar daripada gaya beratnya A. Sehingga B pasti akan geraknya atau ditarik oleh gravitasi, percepatan gravitasi bumi itu lebih besar dibandingkan dengan percepatan gravitasi yang dirasakan oleh A. Karena dia ditariknya lebih besar, maka dia akan mendapatkan atau cenderung bergeraknya ke bawah. Atau bisa kita lihat saja perbandingan masanya itu berbeda. Maka B yang geraknya ke bawah. Sedangkan kalau B-nya geraknya ke bawah, A geraknya kemana nih? Ke bawah juga kah? Atau ke atas justru? Ke atas, Bapak. Ke atas ya, karena dia dihubungkan dengan tali. Kalau B-nya ke bawah, maka yang A-nya pasti naik ke atas. Ini percepatannya arahnya ke atas. Maka kita bisa lihat bahwa masing-masing benda itu punya gaya tegangan tali dengan gaya berat dan arah geraknya itu berbeda. Ada yang satu ke bawah, ada yang satu laginya ke atas. Begitu ya. Kita lihat di sini ada yang arah geraknya beda. Nah, setelah kita gambarkan gaya-gayanya dan arah gerak dari bendanya, maka kita coba masukkan ke persamaan hukum Newton. Di mana karena bendanya bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton bilang bahwa sigma F harus sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, karena gayanya yang bekerja hanya berada pada sumbu yang vertikal, ini TA sama TB lurus ke atas, WA sama WB lurus ke bawah. Berarti yang kita perlu cari hanyalah sigma F dari sumbu Y-nya saja. Nah, untuk bisa memasukkan hukum 2 Newton atau memasukkan persamaan dari gambar masukin ke persamaan hukum 2 Newton, maka harus kita tinjau satu per satu berdasarkan bendanya. Jadi nggak bisa kita tinjau sekaligus. Kita harus tinjau dulu benda A, masukin ke hukum 2 Newton, lalu baru kita tinjau benda B, kemudian masukin ke hukum 2 Newton. Ya, kita masukin ke slide yang baru aja. Ya, kita tinjau dulu untuk meninjau masing-masing dari bendanya. Kita tinjau dulu benda A. Kalau saya gambarkan ulang, maka di sini ada benda A. Benda A itu pasti ditarik oleh percepatan gravitasi menghasilkan gaya berat A. Dan ternyata ditahan oleh gaya berat TA. Dan arah gerak dari benda A-nya itu menuju ke atas. Percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Lalu kita masukkan ternyata di sini berlaku hukum 2 Newton karena benda A-nya itu bergerak. Masukkan ke hukum 2 Newton. Sama dengan mencari gaya normal tadi, maka untuk memasukkan nilai positif dan negatifnya itu bergantung dengan arah gerak dari bendanya. Nah, kalau di sini berarti kira-kira yang positif yang mana nih? TA atau WA? WA. Yakin WA? Arah gerak bendanya ke atas. Berarti yang TA. searah dengan arah geraknya adalah nilainya positif. Berarti di sini TA yang positif. Dikurangi dengan WA sama dengan MA dikali dengan percepatan. Karena kita mau mencari tegangan talinya ya, berarti TA sama dengan MA dikali dengan percepatan ditambah dengan WA. Kita dapatkan satu persamaan untuk mencari tegangan tali A. Persamaan 1. Loh kok persamaan 1, Pak? Ya, karena kita baru meninjau satu benda. Benda yang berikutnya harus kita tinjau kembali. Maka setelah kita meninjau benda A, kita tinjau benda B. Saya gambarkan benda B,
ukurannya lebih besar, digantungkan oleh tali. Benda B itu mendapatkan gaya berat WB, digantungkan atau ditahan dengan gaya tegangan tali B. Kemudian arah gerak dari benda B-nya itu ke bawah, dan arah percepatan gravitasi ke bawah. Karena benda B-nya itu bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Karena gaya yang bekerja hanya berada pada sumbu yang vertikal, berarti hanya perlu mencari sigma Fy-nya saja dikali dengan massa dan dikali dengan percepatan. Di sini ada gaya yang bekerja, ada TB dengan WB. Nah, kira-kira yang mana yang positif nih? Kalau dilihat dari arah gerak B-nya. WB. WB yang positif ya, karena gerak B itu ke bawah, maka yang bergerak gaya yang arahnya ke bawah itu pasti positif. Berarti sini WB dikurangi dengan TB sama dengan massa B dikali dengan percepatan. Karena kita mau mencari TB, maka saya pindahkan TB-nya ke ruas sebelah kanan, MBA-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kiri. Berarti WB dikurangi massa B dikali percepatan akan sama dengan TB. Atau kalau saya tuliskan TB sama dengan, berarti WB dikurangi MB dikali dengan percepatan. Maka kita dapatkan gaya tegangan tali pada benda B adalah ini, yaitu persamaan yang kedua. Udah selesai belum? Ternyata belum. Ternyata di soal ini, misalkan ya di persamaan ini, kadang-kadang nilai dari percepatannya itu tidak diketahui. Kalau nilai percepatannya tidak diketahui, maka kita nggak bisa nyari TA nih, atau nyari TB. Kenapa? Karena TA dalam persamaan ini sama dengan massa A dikali dengan percepatan, ditambah dengan gaya beratnya A. Sedangkan TB itu gaya beratnya B dikurangi dengan massa B dikali dengan percepatan. Ya, karena kalau misalkan A-nya tidak diketahui, maka nggak bisa kita cari berapa besarnya gaya tegangan tali antara A dengan B gitu ya, atau TA dan TB-nya. Nah, untuk bisa mencari nilai percepatannya, maka kita gunakan syarat yang awal bahwa ketika dua talinya tersebut dihubungkan dengan katrol dan katrolnya tidak berputar atau licin, maka kita punya syarat bahwa gaya tegangan tali A akan sama dengan gaya tegangan tali B. Nah, dari syarat ini bisa kita tuliskan bahwa TA sama dengan TB. Nah, di mana TA itu merupakan persamaan 1, TB merupakan persamaan 2. Berarti bisa saya substitusikan persamaan 1 harus sama dengan persamaan yang kedua. Persamaan 1 katanya TA sama dengan MA dikali percepatan ditambah dengan WA. Sama dengan TB-nya ini katanya berarti WB dikurangi dengan MB dikali dengan A. W atau gaya berat, ini yang ruas sebelah kiri gaya berat, ruas sebelah kanan juga ada gaya berat. Kemudian ada M dikali dengan percepatan, ini juga ada M dikali percepatan, berarti kalau bisa saya kumpulkan jadi satu ya. Nah, ini saya kumpulkan jadi satu, yang ruas sebelah kiri MB, yang sebelah kanan ya, MB dikali dengan A saya pindahkan ke sebelah kiri. Dan gaya berat A-nya saya pindahkan ke sebelah kanan, berarti jadinya MA dikali dengan A ditambah dengan MB dikali dengan A sama dengan WB dikurangi dengan WA. Nah, di sini karena masing-masing sama-sama dikali dengan A, baik itu MA dan MB, maka A-nya bisa saya keluarkan dikali MA ditambah dengan MB sama dengan WB dikurangi dengan WA. Dibagi, bukan dibagi ya. Sampai di sini dulu. Berarti kalau kita mau mencari besar percepatannya, maka MA sama MB-nya pindah ruas. Jadi A sama dengan WB dikurangi dengan WA dibagi dengan MB MA ditambah MB, MA ditambah dengan MB.
Nah, dari sini kita dapatkan bahwa persamaan tersebut untuk mencari percepatan itu sama dengan besarnya gaya berat dari benda yang lebih berat dikurangi dengan gaya berat dari benda yang lebih ringan, dibagi dengan massa kedua dari benda tersebut. Kalau kita bisa lihat bahwa di situ benda A dan benda B itu ukurannya berbeda, di mana B lebih besar, maka dia akan memiliki gaya berat yang lebih besar daripada gaya beratnya A. Di sini WB lebih besar daripada WA. Nah, berarti untuk mencari nilai percepatannya, WB dikurangi dengan WA, maka kita tentukan gaya berat yang lebih besar dikurangi dengan gaya berat yang lebih kecil. Di sini ya, gaya berat yang lebih besar dikurangi dengan gaya berat yang lebih kecil. Dibagi dengan massa dari kedua penjumlahan atau total dari kedua massanya. Atau kalau saya tuliskan rumus cepatnya, maka delta W, delta itu berarti selisih di antara keduanya ya, dibagi dengan total dari MA ditambah dengan MB atau sigma M. Total gaya berat, selisih dari gaya beratnya dibagi dengan total dari massa dari bendanya, kedua bendanya. Ini rumus cepat untuk menentukan percepatan pada sistem katrol yang bergerak. Nah, kalau sudah kita cari besar nilai percepatannya, maka untuk mencari nilai tegangan talinya ini boleh kita masukkan ke dalam persamaan ini. Persamaan 1 atau boleh kita masukkan A-nya ke persamaan 2. Jadi kita cari salah satu saja itu sudah cukup. Kenapa? Karena besar tegangan tali yang A itu sama dengan besar tegangan tali yang B. Jadi kalau kita udah ketemu nilai percepatannya, lalu kita masukin ke TA, ke persamaan yang 1 ya, itu nilainya harus sama dengan kalau kita masukin A-nya ke persamaan yang kedua, yaitu TB. Nah, tapi jangan lupa di sini percepatannya ini atau gaya beratnya ini yang berlaku, gayanya ini yang berlaku hanya berada pada sumbu yang vertikal saja. Kenapa? Karena pergerakannya itu menuju ke arah yang vertikal. Ini naik turun, ini naik turun. Nah, gimana kalau misalkan ada gaya yang bekerja tetapi bekerjanya itu ke arah yang horizontal? Maka kalau untuk yang ke arah horizontal itu tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. Gimana kalau misalkan gayanya yang horizontal? Nah, ini seperti di contoh soal yang ini. Dua benda A dan B masing-masing 1 dan 3 kg dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti pada gambar. Jika lantai dan gesekan antara tali katrol diabaikan dan B bergerak turun, maka besar tegangan tali T adalah berapa? Nah, kalau kita gambarkan gaya-gayanya untuk masing-masing benda, untuk benda A gitu ya, dia akan ada gaya tegangan tali A yang arahnya horizontal karena talinya itu horizontal, dan ada gaya berat A yang arahnya vertikal ke bawah. Di B itu ada gaya berat B yang arahnya ke bawah dan ada gaya tegangan tali B yang arahnya ke atas. B katanya turun ke bawah, berarti percepatannya B arahnya ke bawah. Sedangkan A karena B-nya turun ke bawah, maka A-nya itu seolah-olah ditarik sehingga A-nya itu bergerak ke kanan. Nah, kita lihat di sini arah pergerakan antara A dengan B itu ternyata beda sumbu. Ya, B itu bergeraknya ke sumbu yang vertikal, A bergeraknya ke sumbu yang horizontal. Nah, sehingga kalau kita mau cari rumus nilai percepatannya untuk kedua gaya ini pakai rumus cepat gitu ya. Disusulkan AY sama dengan delta berat Y dibagi dengan massa A ditambah dengan massa B atau total gayanya, total massanya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa A-nya itu ternyata bergeraknya ke arah sumbu yang horizontal.
Sehingga dalam delta ini, dalam selisih ini, kita tidak perlu memasukkan gaya TA-nya atau WA-nya berapa. Hanya yang kita perlu masukkan adalah si WB-nya saja. Karena hanya WB yang bergerak ke arah yang vertikal. A-nya justru bergerak ke arah horizontal, jadi kita tidak perlu memasukkan ke dalam perhitungan cepatnya. Tetapi masanya masih harus kita masukkan. MA ditambah dengan MB. WB itu berarti massa dikali gravitasi, MB ya. Ini MA tambah MB. MB-nya adalah 3 dikali dengan 10, dibagi dengan 3 ditambah dengan 1. Sorry, ini 1 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah 30 dibagi 4 atau sekitar 7,5 meter per sekon kuadrat. Sama seperti yang didapatkan di contoh soal yang di sini. Total A-nya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu A-nya 7,5, karena yang ditanyanya adalah besar tegangan tali, boleh dimasukin ke persamaan 1 atau boleh dimasukin ke persamaan 2. Besarnya harus sama, yaitu sama-sama 7,5 Newton. Gitu ya. Di sini ada latihan soal, nanti aja ini ya latihan soalnya. Kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya sudah habis. Oke, nanti Bapak upload PPT-nya di GCR, silakan nanti dicek saja di GCR nanti malam ya untuk bisa mencatat ulang. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa majelis. Sebelum kita tutup atau sebelum kita ini, silakan buka kameranya bagi yang bisa membuka kamera untuk bisa Bapak screenshot sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Bagi yang bermasalah kameranya atau jaringannya boleh memberikan respons atau reactions. Oke, Bapak screenshot sekarang boleh ditahan dulu, silakan tahan. Bapak screenshot sekarang, tahan. Oke, terima kasih. Boleh ditutup kembali kameranya. Kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.